ada hal baru. Kalau orang dulu tuh haji itu kan lama, berapa bulan begitu, karena pakai perahu. Orang haji itu lama, bukan 10 hari, kan ada sekarang haji 18 hari, haji singkat. Sehingga permasalahan hari ini, zaman itu belum ada. Apa permasalahan hari ini? Permasalahan jika wanita haid. Faslun fi dima'il wajibati wa ma yaqumu maqamaha. Tentang yang harus dibayar atau dilakukan kalau dia melanggar di dalam haji. Qala Imam Abu Suja rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi syaikhihi wa talamidatihi fid dharain amin. Ila angkal yang ketiga yang harus dibayar, yang ketiga adalah ad-damul wajib. Ats-tsalitsu was-tsalitsu yang ketiga adalah ad-damul wajibul bil ihsar. Binatang yang harus dialirkan darahnya, maksudnya nyembelih. Bil ihsar karena itu menjadi orang yang muhsar. Ihsar itu tertahan untuk menyempurnakan haji atau umrah, namanya ihsar atau muhsar orangnya. Disebutkan nama Al-Quran wa atimul hajja wal umrata lillahi. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Kalau engkau muhsar gambarannya pada zaman itu adalah sudah terlanjur niat ihram haji, ternyata tertahan, tidak bisa menyempurnakan haji, tidak bisa masuk Masjidil Haram karena ditahan oleh lawan atau musuh. Sementara tidak mungkin orang itu sepanjang hidupnya ihram. Sebab kalau ihram dia harus menjauhi hal-hal yang dilarang. Bagaimana agar terbebas dari ini? Nggak kuat orang dengan ihram terus potong kuku, nggak boleh potong rambut, nggak boleh panjangnya, nggak boleh istri, nggak boleh macam-macam. Sementara dia mau menyempurnakan hajinya tidak bisa karena nggak bisa masuk Masjidil Haram. Makanya namanya muhsar. Dan kalau memang dia sudah mentok, nggak bisa masuk Masjidil Haram, nanti harus tahallul. Biarpun belum sempat tahallul itu keluar dari ihram, dia kan dalam keadaan ihram keluar, namanya tahallul. Dan di saat ingin bertahallul dia harus terlebih dahulu ini menyembelih. Fa yatahallalu, dan dia bertahallul wa yuhdi al-hadiyah. Wa yuhdi syatan. Maka wa yuhdi menyembelih. Al-hadyu itu adalah sembelihan selain korban. Kalau dalam haji itu, pelanggaran haji itu sembelihan yang dilakukan karena pelanggaran haji namanya al-hadyu. Nanti ada kurban udhiyah. Baik, dia menyembelih. Dia menyembelih satu kambing. Nah, para ulama menjabarkan ada banyak di antara yang kapan orang itu disebut muhsar, yang dia boleh dia memotong hajinya, memangkas hajinya dengan tahallul biarpun belum sempurna sampai tawaf ifadah. Di antaranya itu tertahan oleh musuh. Dia sudah niat ihram, tak taunya nggak bisa menyempurnakannya. Maka dia harus tahallul biar bebas dalam beraktivitas. Maka nyembelih kambing di tempatnya, kemudian setelah itu dia tahallul, potong rambut, setelah itu dia boleh melakukan apa saja. Seperti orang biasa. Di antara ini disebutkan seperti orang yang mazlum, sudah terlanjur niat, ataunya di penjara dia. Nggak boleh keluar. Nggak bisa tawaf ifadah. Banyak di antaranya disebutkan dia budak tiba-tiba umrah haji nggak izin. Tapi itu nggak ada, sekarang nggak ada perbudakan. Hanya mungkin yang tidak disebutkan oleh para ulama, ada hal baru. Kalau orang dulu tuh haji itu kan lama, berapa bulan begitu, karena pakai perahu. Itu zamannya Imam Abu Suja, bahkan sampai pencaranya Ibnu Qasim, sampai kemudian Mujtahid Murajjihin, kemudian Mujtahid sampai Imam Nawawi dan seterusnya. Orang haji itu lama, bukan 10 hari, kan ada sekarang haji 18 hari, haji singkat. Sehingga permasalahan hari ini, zaman itu belum ada. Apa permasalahan hari ini? Permasalahan jika wanita haid.
hajinya ngepres, waktunya haid. Sehingga dia tidak bisa menyempurnakan hajinya dengan tawaf ataupun umrah. Rombongannya akan segera pulang. Karena umrahnya cuma seminggu. Datang pas haid. Sudah terlanjur ihram, bagaimana ini? Ini adalah termasuk nanti digolongkan dengan golongan muhsor. Kalau memang dia tidak bisa diotak-atik dengan madhab-madhab, kok nggak bisa. Dia pulang dalam keadaan tidak menyempurnakan hajinya. Dia pulang dengan tidak menyempurnakan hajinya, disamakan dengan muhsor. Cuman sebelum dia mengambil, hanya yang perlu nanti, intinya ini solusi ini adalah solusi sementara. Sebab di kenyataannya nanti bisa berbeda-beda. Jadi maka dari itu yang punya masalah haid, waktu haji atau umrah, segera minta petunjuk kepada ustadz yang mendampinginya, karena kadang kasusnya berbeda-beda. Cuman sekarang bisa kita tawarkan solusi lah. Solusi di dalam madhab kita Imam Syafi'i yang nggak bisa. Tawaf harus dalam keadaan suci. Selagi haid nggak suci, ya nggak bisa untuk tawaf. Kalau belum suci, nggak tawaf nggak bisa. Sementara rombongan sudah mau pulang nih, bagaimana? Rombongan mau pulang bagaimana? Bisa saja nanti kita mengikuti madhab Imam Malik atau madhab kedua dalam madhab Imam Syafi'i. Ini adalah solusi dulu, kita tawarkan solusinya. Mengambil qaul laqat. Artinya kapan menemukan darah berhenti, bergegas ia mandi, kemudian dia tawaf. Biarpun setelah itu keluar darah lagi setelah tawaf selesai. Sebab dalam penghitungan fikih itu ada qaul sahab dan qaul laqat. Sahab itu adalah tidak ada darah di antara darah, dianggap darah. 2 hari keluar darah, 2 hari bersih, 2 hari keluar darah, maka 2 hari bersih itu dianggap ada darahnya dalam bab haid, namanya sahab. Laqat 2 hari keluar darah, 2 hari tidak ada, 2 hari lagi keluar darah, maka di saat tidak ada keluar darah, dia bisa dianggap suci, khususnya dalam madhab Imam Malik. Nah, ini celah peluang kalau seandainya seorang wanita dalam keadaan haid, kok ternyata dia masih ada jeda, ada waktu yang seandainya dia bisa mandi kemudian tawaf selesai, maka ambil pendapat ini. Ini jauh lebih aman daripada pendapat yang lain nanti. Yang mengatakan boleh tawaf dengan menggunakan apa? Pembalut itu berat sekali karena apa? Itu pelanggarannya 2. Pertama, pelanggaran tawaf dia dalam keadaan tidak suci, yang kedua dia masuk masjid dalam keadaan berada dalam masjid dalam keadaan dia ada haid. Nah, kalau masih kita bisa pakai solusi madhab Imam Syafi'i tadi, biarpun pendapat yang kedua ngambil qaul laqat atau itu madhab Imam Malik. Ada nanti madhabnya Imam Abu Hanifah, langsung aja tahallul kemudian dia menyembelih, tapi berat madhab Imam Abu Hanifah. Menyembelih badanah, menyembelih onta, waduh berat banget. Nggak punya duit sudah gimana? Oke, nggak bisa ini, nggak bisa itu, sudahlah. Tetap dapat pahala, nggak usah bersedih hati. Siapapun yang sudah terlanjur umrah tapi tidak bisa menyempurnakan lalu harus pulang, jangan bilang nggak ada pahalanya. Umrah, fa in ustirtum, kalau muhsor, dia umrah nggak suci-suci, darahnya mengalir, pas dia pinter, pas di atas salam-lam keluar darah haid. Jadi sudah niat ihram, darah haid terus sampai pulang lagi dia. Ajib, cuma di kamar hotel atau sama di pelataran Masjidil Haram. Nggak bisa masuk karena dia haid. Lalu bagaimana orang semacam ini sampai mau pulang? Cari celah tadi qaul laqat pun nggak ada. Bagaimana dia? Maka dia digolong seperti orang muhsor yang kita bahas. Fa in ustirtum wa mastaysar. Maka ya sudahlah. Dia pulang ikut rombongan, kemudian nanti dia menyembelih. Nyembelihnya di mana? Pergi ke sebuah tempat, ya paling enaknya sampai di rumah lah. Pergi ke sebuah tempat yang dia tidak mungkin lagi kembali. Maka di saat seperti itu artinya sudah putus asa untuk bisa menyempurnakan. Maka pulang, sampai pulang di rumah, maka dia menyembelihkan kambing 1 dan dia tahallul, kemudian setelah itu dia bebas. Dia nggak sempurna umrohnya, iya belum sempurna. Atau haji, kalau saat ini haji belum sempurna. Nanti kalau ada rezeki lagi, melaksanakan ibadah hajinya, tinggal umroh saja, tinggal tawaf saja, nggak usah pakai ihram yang lainnya. Nyempurnakan. Kalaupun tidak sempat, sudah ada pahalanya di hadapan Allah, sudah pergi keluar biaya. Tidak usah berkecil hati, maka ini kita beritahu pada siapapun, ibadah itu hitungannya dengan Allah. Kalau ternyata Anda, jangan memaksakan.
Dengan cara yang haram, diam-diam haid tawaf, yang nggak diterima oleh Allah. Ini bukan gelar Pak Haji di dunia kok, kita pengen gelar haji di akhirat. Kalau ternyata haid ya jangan tawaf dong. Sudah. Jadi nanti kita potong rambut setelah dia nyembelih kambing, selesai. Hanya dia belum sempurna hajinya Pak Haji. Tapi nggak usah haji separuh, nggak ada, tetap di hadapan Allah pahalanya haji. Cuman yang perlu kami hadirkan di sini adalah hendaknya semua itu beribadah itu benar-benar karena Allah, bukan karena disebut manusia. Kalau dia undur karena haid dan sebagainya, termasuk yang muhsor karena apa tadi ya, ditahan oleh musuh dan sebagainya, sudahlah serahkan pada Allah, niatkunya haji, tapi biarpun belum haji sudah dapat pahala haji, selesai. Itu muhsor. Baik. Sampai di sini saja, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Lah, kalau muhsor nanti bagaimana caranya? Nyembelih kambing satu. Kalau punya duit untuk nyembelih kambing, kalau ada. Kalau enggak ya nanti, kalau enggak ada kambing atau di negeri enggak ada kambing ya dinilai kambingnya itu berapa harganya, dibelikan makanan pokok yang biasa kita makan, ya dapat berapa kemudian dia dipuasai setiap satu mudnya. Jadi pertama urutannya nyembelih kambing, enggak punya kambing. Tidak ada kambing, dinilai kambing itu berapa, itu dibelikan makanan, beras. Kalau kita di sini makanannya beras. Jadi berapa kilo beras, ya itu dibagikan berasnya. Kalau ternyata enggak punya duit untuk beli beras juga, dikira-kira. Jadi 2 kali, kambing dikira-kira jadikan duit. Setelah itu duit dikira-kira dijadikan beras. Setelah itu beras itu berapa kilo. Nah, setelah berapa kilo dibagi 1 mud, dibagi 6 on. Nah nanti setiap 1 mud dia puasa 1 hari. Sebanyak harganya kambing tadi, puasa. Seperti itu. Yang belah kambing 1 lah, beres, selesai. Baik, ini adalah solusi bagi orang yang bingung urusan haid supaya tidak berkecil hati. Ibadah itu biarpun kita tidak sempurna, tapi kalau niatnya sempurna, Allah Maha tahu sudah disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.